Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di Kota Bandung, bertemu kembali dengan Ibu Rika di ajang tryout 2 OSN SMP Matematika Kota Bandung. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teknis tryout kedua. Kapan sih tryout kedua itu dilaksanakan? Persiapan apa saja yang harus kalian lakukan, kemudian kisi-kisi soalnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, baik, Ibu akan sampaikan mengenai teknis tryout kedua. Ya, berikut adalah petunjuk pelaksanaan pembinaan OSN Matematika 2002 bersama MGMP Matematika SMP Kota Bandung. Jadwal pelaksanaannya, ini pendaftarannya sudah dibuka kembali bagi yang belum ikut di TO1. Ingin ikut di TO2, maka pendaftarannya sudah kami buka, itu tanggal 6 Mei sampai dengan 10 Mei melalui Google Form dan dilakukan oleh sekolah. Pelaksanaan tryout kedua itu adalah Jumat 13 Mei pukul 8 sampai dengan selesai melalui Zoom dan LMS. Pembahasan tryout yaitu Sabtu 14 Mei, sesi pertama itu pukul 10.30 sampai 12. Lalu ada breakout dulu, ada break time, kemudian sesi kedua pukul 1:30 sampai 3:30 melalui Zoom. Kemudian untuk pembahasan soal uraian, kami akan share di channel YouTube. Ketentuan pelaksanaan. Tryout dilaksanakan secara hybrid di sekolah masing-masing. Jadi, tidak seperti tryout 1 yang bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi untuk tryout kedua kali ini, semua siswa wajib melaksanakan di sekolah masing-masing. Apabila siswa berhalangan hadir di sekolah karena sakit atau keperluan yang lain, maka harus memberikan surat izin dari orang tua kepada panitia. Yang kedua, siswa wajib mengenakan seragam sekolah. Saat pengerjaan soal, sekolah wajib mengaktifkan kamera Zoom. Jadi satu sekolah itu satu akun Zoom. Yang keempat, presensi LMS dibuka 15 menit sebelum tryout dimulai. Jadi, nanti sebelum soal dibuka, kalian sudah harus mengisi presensi di LMS dan akan dibuka 15 menit sebelum tryout dimulai. Kemudian yang kelima, tryout berisi 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian, di mana durasi waktu masing-masing soal ini adalah 1 jam. Jadi, pilihan ganda dikerjakan selama 1 jam melalui LMS. Kemudian, soal uraian itu juga akan ditampilkan di Zoom. Jadi, live ya, live langsung selama kurang lebih 1 jam. Jadi, pengerjaan satu soal itu sekitar 10 menit. Baik, yang keenam adalah siswa menyediakan lembar kotretannya masing-masing. Jadi, saya harapkan Bapak Ibu guru di sekolah untuk menyediakan kotretan untuk siswa dan tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator ataupun perangkat yang lainnya. Setelah tryout selesai, lembaran kotretan dikumpulkan ke guru pendamping di sekolah masing-masing. Yang ketujuh, soal uraian dikerjakan di kertas HPS dengan ballpoint hitam tebal. Jadi apabila adik-adik mengerjakan dengan menggunakan pensil, silahkan nanti setelah dikerjakan itu ditebalkan oleh ballpoint hitam. Kemudian diberi nama dan asal sekolah. Kemudian setiap soal dikerjakan di halaman HPS yang berbeda. Jadi soal nomor 1, misalkan 1 lembar, soal nomor 2 itu harus di lembaran yang lainnya. Tidak boleh disatukan dengan soal-soal yang lain.
Kemudian, lembar soal uraian dapat dikumpulkan ke guru pendamping dan diunggah ke Google Drive dalam bentuk foto ataupun PDF. Ya. Nah, berikut adalah contoh pengerjaan soal esai. Jadi, misalkan ini soal nomor 1, tampak seperti di layar ya, seperti ini. Nah, ini diberi nomor, misalkan nomor 1, kemudian identitasnya dan sekolahnya. Ini 1 lembar. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 lembar, silahkan boleh di belakangnya juga, atau misalkan butuh 2 lembar yang lain, silahkan ya. Akan tetapi dengan soal yang nomor 2 ini harus dipisahkan. Jadi lembaran, 2 lembaran yang berbeda seperti ini ya. Nah, ini soal nomor 2 ya. Nah, ini soal nomor 2. Jadi nomor 1, kemudian nomor 2, ini nomor 1, kemudian yang ini nomor 2, dan seterusnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, itu harus dikerjakan di lembar yang berbeda. Kemudian jadikan setiap soal itu file yang berbeda-beda. Nah, setelah itu nanti dipoto si lembar jawabannya, rubah dalam bentuk PDF, atau mau dalam bentuk JPG juga tidak apa-apa. Akan tetapi kalau misalkan setiap soal, taruh misalkan nomor 1, ya ini soal nomor 1, ternyata membutuhkan lebih dari 1 lembar, misalkan jadi 2 lembar seperti ini, maka ini dipoto 1 ya, ini juga dipoto, kemudian digabungkan menjadi 1 file. Tidak boleh menjadi 2 file, makanya bisa digabungkan menjadi sebuah file PDF. Nah, berikut adalah contoh untuk penulisan file ya. Penulisan file uraian. Jadi, setiap soal itu dijadikan 5 buah file. Contoh filenya untuk file uraian, penamaannya adalah yang pertama itu adalah nomor soal, kemudian underscore sekolah, underscore nama lengkap. Ya, contoh misalkan 1 underscore SMPN 14, ini tidak perlu ada kata Bandungnya karena semuanya SMP di Kota Bandung ya. Kemudian nama, nah seperti ini ya. Selanjutnya juga sama untuk file yang kedua. Kemudian dibuat untuk 5 lembar soal, berarti 5 lembar jawaban. Ya, seperti ini. Nah, nomor 4 juga sama. Nomor 5 juga sama. Seperti ini. Jadi, ada 5 file jawaban uraian. Nanti setiap file ini akan diupload ke Google Drive sesuai dengan nomornya. Akan diinfokan oleh tim panitia berikutnya. Baiklah, nah tadi itu adalah cara pengerjaan soal uraian. Jadi nanti soal uraian akan ditampilkan pada layar Zoom. Kemudian selama 10 menit kalian mengerjakan untuk 1 buah soal. Nah, misalkan soal nomor 1 10 menit, kemudian setelah 10 menit sama kakak pengawas akan diganti soalnya menjadi soal nomor 2. Nah, saya ingatkan untuk setiap soal itu harus dikerjakan di lembar HPS yang berbeda ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih soal-soal nanti yang akan keluar di tryout yang kedua. Berikut saya tampilkan kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi soal untuk pilihan ganda itu ada bilangan. Di sini meliputi bilangan bulat, pecahan, akar, pangkat, ya, desimal, pokoknya seputar bilangan. Kemudian ada sistem persamaan linier atau pertidaksamaan linier. Nah, ini baik 1 variabel maupun 2 variabel atau bahkan mungkin bisa menjadi lebih dari 2-3 variabel.
Kemudian ada sistem persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat. Lalu ada geometri, bangun datar, sudut, Pitagoras. Lalu ada pola bilangan, himpunan, dan statistika. Sedangkan untuk soal uraian atau esai itu ada pola bilangan, bangun ruang, fungsi, kemudian kombinatorika ataupun peluang, dan aritmatika sosial. Nah, itulah adik-adik, Bapak Ibu guru di Kota Bandung, kisi-kisi untuk tryout kedua. Nah, bahan-bahan materinya sih dari mana saja? Kalian bisa searching di channel YouTube Rika Merdeka. Ya. Kalau misalkan belum subscribe, boleh nanti search di sini, itu di channel Rika Merdeka. Nah, kalian klik logonya, ya. Nah, kemudian kalian cari untuk materi-materi dasar penguasaan Olimpiade Matematika itu ada di playlist. Nah, di sini kalau misalkan beranda ada video, ini ada di playlist. Silahkan masuk ke playlist. Silahkan kalian cari di sini materi Olimpiade. Nah, ini adalah materi dasar, ya. Nah, di sini sudah lengkap, mulai dari persamaan sederhana, sistem persamaan, kemudian pola bilangan, ini yang mungkin agak sulit juga ya, pola bilangan, ini sudah sampai 42 juga, kemudian ada operasi bilangan, nah ini bilangan rasional itu termasuk ke dalam akar, pangkat, eksponen, itu juga termasuk dalam sana, kemudian ada juga operasi aljabar, kemudian akar kuadrat, fungsi aljabar, ya. Nah, di akar kuadrat juga nanti di sini kalian belajar juga persamaan kuadratnya ada di sini ya, sudah termasuk. Nah, di sini kemudian juga ada kombinatorika atau peluang, dan mungkin ini masih asing untuk anak-anak SMP karena kebanyakan materi peluang itu ada yang diajarkan di sekolah, ada juga yang tidak diajarkan. Kemudian ketika diajarkan di sekolah juga hanya materi-materi dasar saja. Nah, di sini kalian bisa memperdalami lagi bahwa seperti apa sih peluang itu, ada istilah permutasi, ada istilah kombinasi, silahkan dipelajari. Gitu ya. Nah, ini untuk mempelajari materi-materi dasar. Kalau misalkan kalian ingin yang lebih sulitnya lagi, yang sudah mulai membahas soal, boleh kalian pilih playlistnya adalah pembahasan soal Olimpiade. Pembahasan soal Olimpiade Matematika. Nah, di sini ada mengenai bilangan, ini sudah dari tahun 2016. Kemudian ada juga pembahasan soal seleksi tahap 1 tahun kemarin. Kemudian juga ada pembahasan soal seleksi tahap 2 di sini. Mungkin kalian juga bisa mempelajari di sini ya. Nah, di sini juga ada pembahasan soal latihan pola bilangan. Karena memang biasanya kalau di Olimpiade itu banyak sekali soal bilangan yang justru mengarah ke arah pola bilangan. Ya, silakan kalian boleh bereksplorasi di sini dan semangat untuk belajar. Ya. Itu seputar teknis pelaksanaan tryout kedua OSN Matematika SMP tingkat Kota Bandung. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kakak panitia dan guru pendamping sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.